enggak, gue dimarahin anjir. Ya anjir, kok bisa ya? Nah makanya gue bingung. Kata Asprak itu homogen, tapi kata Pak Edo nggak homogen, makanya gue bingung. Nah, setauku juga homogen, jadi kayak mana dong? Ya kan? Berarti siapa yang salah nih? Kita yang salah, Pak Edo selalu betul. Wah, berarti satu tambang salah sampai Asprak. Oh iya, Di situ jangan gue, gitu. sumpah gue malu banget anjir. Gede gue ngomong homogen. Tapi ya udahlah, namanya juga sama Pak Edo kan pasti selalu salah. Mungkin cuma satu jenis batuannya aja kali, satu contohnya. Enggak, pokoknya dia nanya. Dia keseluruhan gitu. Oh enggak, gue ngomong batuan beku itu homogen Pak. Kau dari mana tahu? Mungkin dia butuh sumber yang jelas. Nah itu aku nggak tahu, aku juga nggak baca. Ya, kita ngomong sama dia harus by data. Makanya aku udah malu gitu kali. Gak sih Top? Yang gua ngomong itu Dwi. Masih ingat gak? Iya masih. Maksud dia itu kayak ini. Kalau seingatku ya, kayak menurut dia atau menurut yang dia tahu, batuan beku itu kayak nggak sepenuhnya homogen gitu. Memang dia kayak terdiri rata-rata terdiri dari satu mineral gitu. Tapi nggak bisa disebut homogen juga. Nah berarti Itulah pokoknya. ada perbedaan pemahaman dong dari Asprak sama dosen. Nah itu yang bikin gue malu kemarin, makanya. Iya. Gak mau lagi gue jawab di Crispin lah. Itu sering tahu Pak Edo tuh beda. Sering tahu Pak Edo tuh beda ini, beda apa ya? Beda jawaban sama Asprak. Ya, dia sering beda pendapat. Iya. Kayak kemarin batuan piroklastik kemarin kan. Aku jawab search kan. Kata dia bukan kayak gitu. Aku jawab search itu kayak apa, kayak dari asap-asapnya gitu. Kata dia bukan. Padahal aku diajarin sama Kak Sabrina Saknes loh. Nah, aku juga sama dia Kak Sabrina itu. Di sini kita sharing-sharing aja ya. Nggak ada yang lebih pintar ya. Ya, itu betul. Kan judulnya sharing session. Ya, jadi kalau ada yang merasa lebih pintar, bentar. bolehlah ajarin. Ini kan di record ya. Gimana kalau misalnya kita buka dulu biar formal? Semi formal sumpah ini di record. Sumpah ini di record. Iya, di record. Gue ngerokok anjir dari tadi. Kalau nggak bilang. Buat dokumentasi. Nggak masalah, nggak apa-apa. Ya udah Kelah, mulailah. Oke, mungkin langsung aja ya teman-teman, kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Kaila Yasmina Zara dengan NIM 124370114 dari Teknik Pertambangan Angkatan 2024. Di sini saya malam ini selaku moderator pada HMT kelas malam hari ini. Jadi sebelum itu saya juga mewakili teman-teman dari divisi akademik mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada peserta HMTA kelas pada malam hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan sharing session HMTA kelas pada malam hari ini. Mungkin langsung aja ya teman-teman, kita masuk ke acara inti, yaitu sharing session untuk materi yang pada malam hari ini. Jadi itu mungkin kita langsung aja masuk ke materi pertama teman-teman, yaitu materi kristal, mineral, dan batuan yang bakal disampaikan sama teman kita yang keren banget ini, Halfredo Sitorus. Kepada Bang Halfredo Sitorus, waktu dan tempat dipersilahkan. Boleh share screen nggak, Chris? Langsung aja, silakan, langsung aja. Maksudku darimu. Dari sini susah. Oh, boleh. Kirim aja. Kirim. Darimu aja. Kan udah darimu.
Oh, yang ku kirim. Ya, sabar ya. Kukira kau yang mau share screen. Sabar ya. Oke, udah kelihatan belum? Udah. Oke, izin masuk ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alfredo Sitorus dengan NIM 124370041. Ya, pada malam hari ini diberi kesempatan buat menyampaikan materi kristal mineral dan batuan. Nanti ada 3 topik. Nah, di sini kita teman-teman sharing session, diskusi, bukan karena aku lebih pintar dari kalian. Pasti penyampaianku juga ada yang salah atau yang beda dapat dengan kalian, nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng. Jelas gak teman-teman? Oke, jelas ya. Jelas. Nah, pertama ada Jelas. batuan sedimen klastik, sedimen non klastik dan batuan metamorf. Yang pertama itu kita bahas itu batuan sedimen klastik. Nah, batuan sedimen klastik ini tersusun dari sabar. Nah, itu dia. Batuan sedimen klastik itu berasal dari pecahan batuan yang sebelumnya yang mengalami pelapukan. Material yang diangkut oleh batuan ini mengandung material yang diangkut oleh air, angin, es, ataupun gravitasi. Nah, batuan ini terendapkan di cekungan, kemudian mengalami kompaksi dan sementasi. Berlanjut, Chris. Nah, ciri identifikasi batuan sedimen klastik itu yang pertama ada dari ukuran butirnya. Nah, ukuran butir ini ada kerikil, itu yang ukurannya besar-besar. Pasir, itu yang masih dia kecil tapi masih bisa dilihat oleh mata. Dan lanau itu halus kayak debu, tapi masih bisa lah kita masih bisa lihat kayak secara halus. Dan lempung itu yang udah paling halus. Nah, semakin halus butir, energi pengendapan biasanya semakin rendah. Yang selanjutnya ada sortasi. Ini menunjukkan keseragaman ukuran butir. Nah, sortasi ini baik menunjukkan keseragaman butir yang artinya jika pada suatu batu sedimen klastik itu memiliki butir yang sama, nanti kita bisa identifikasi batuan itu adalah batuan jenis nama batuannya apa. Sortasi baik berarti ukuran butir yang relatif seragam. Nah, berarti batuan sedimen klastik dinyatakan sortasinya baik jika ukuran butirnya itu seragam. Seperti contohnya batu pasir itu bisa. Selanjutnya kebundaran, yaitu mencerminkan jauh dekatnya transportasi. Biasanya butirnya itu membulat yang mengalami transportasi lebih lama. Selanjutnya ada struktur, dapat berupa perlapisan, laminasi, cross bedding, grade bedding, atau masif. Nah, contoh batuan sedimen klastik ini ada konglomerat, breksi, batu pasir, batu lanau, dan batu lempung. Lanjut, Chris. Oke, contoh batuan sedimen klastik. Yang pertama itu ada breksi. Ciri utama batuan ini fragmennya kasar dan menyudut. Terus lingkungan yang umum kita temui batuan ini adalah di dekat sumber material seperti lereng atau kipas aluvial. Selanjutnya ada konglomerat. Ciri utamanya itu fragmen kasar dan dia bulat. Terus lingkungan pengendapannya itu sungai berenergi tinggi ataupun bisa di pantai. Selanjutnya ada batu pasir. Ciri utamanya itu dominan pasir.
dan dia sering berlapis. Lingkungan pengendapannya ini adalah sungai, delta, pantai, bahkan bisa di gurun. Di gurun pun bisa. Selanjutnya batu lanau. Ciri utamanya itu dia berbutir halus dan terasa agak licin karena saking halusnya butirannya itu. Terus lingkungan pengendapannya itu di danau, floodplain atau laut dangkal. Selanjutnya yang terakhir ada batu lempung atau serpi. Ciri utamanya itu butirnya itu sangat halus dan mudah terbelah. Lingkungan umumnya itu di lingkungan yang tenang seperti danau atau laut dalam. Yeah. Nah, selanjutnya kita masuk ke batuan sedimen non-klastik. Batuan sedimen non-klastik ini tidak didominasi oleh fragmen mekanik, melainkan terbentuk dari pengendapan kimia atau aktivitas organisme. Nah, batuan ini dapat berasal dari resipital mineral, akumulasi sistem organisme, atau evaporasi air kayak mineral. Ciri pentingnya adalah kombinasi mineral dan reaksi kimianya. Misalnya karbonat bereaksi dengan HCl. Ini contohnya bisa kita ambil kayak batu rijang. Nah, batu rijang ini mengandung karbonat. Nah, itu kalau kita tetesi dengan HCl, dia itu bakal berbuih. Nah, kita bisa lihat reaksi kimia yang terjadi pada batuan itu gitu. Lanjut, Chris. Oke. Nah, contoh sedimen non-klastik. Yang pertama itu ada batu gamping. Batu gamping ini didominasi dengan mineral kalsit, aragonit, dapat terbentuk dari cangkang organisme laut atau presipitasi karbonat. Terus ada dolomit, mengandung mineral dolomit, sering terbentuk dari perubahan batu gamping oleh fluida kayak magnesium. Selanjutnya ada rijang, tersusun oleh silika mikrokristalin, dapat berasal dari sisa organisme bersilika atau presipitasi silika. Selanjutnya ada evaporit, contohnya itu dimsum dan halit, terbentuk saat air menguap dan mineral mengendap. Dan terakhir ada batu bara, berasal dari akumulasi dan pemadatan material tumbuhan di lingkungan rawa. Boleh lanjut, Chris. Lanjut B nanti. Oke, berarti terakhir itu batuan metamorf. Batuan metamorf terbentuk dari batuan asal atau protolit yang mengalami perubahan mineral, tekstur, atau struktur. Perubahan terjadi dalam keadaan padat, bukan karena peleburan total. Terus faktor utama terbentuknya batuan metamorf yaitu adanya temperatur, tekanan, fluida aktif, dan waktu geologinya. Dan protolit dapat berupa batuan beku, sedimen, ataupun metamorf sebelumnya. Maksudnya protolit ini batuan asalnya ya teman-teman. Ya, lanjut. Tekstur batuan metamorf. Yang pertama itu ada foliasi. Nah, foliasi ini adalah mineral pipi atau memanjang tersusun sejajar akibat adanya tekanan yang terarah. Contohnya pada sabak, pilit, sekis, dan gneis. Foliasi membantu mengenali arah tekanan dan derajat metamorfisme yang terjadi pada batuan tersebut. Dan non-foliasi. Non-foliasi ini tidak menunjukkan penjejaran mineral yang jelas. Umumnya terbentuk dari mineral yang saling mengunci atau protolit yang komposisinya seragam. Contohnya ada marmer dan kuarsit. Lanjut, Chris. Nah, jenis metamorfisme dan contoh batuannya. Pertama, metamorfisme kontak, yaitu dipengaruhi panas intrusi magma. Dan area perubahan umumnya lokal di sekitar tubuh intrusi. Kedua ada regional, itu terjadi pada wilayah luas akibat tekanan dan temperatur yang tinggi.
umumnya pada zona pembentukan pegunungan. Eh, Kalau metamorfisme regional ini tuh yang umumnya terjadi pada pembentukan pegunungan. Ini sebenarnya terjadi pas saat dua lempeng saling bertumbukan. Jadi di mana itu tekanan sama temperaturnya pasti tinggi sana dan berpotensi membentuk batuan metamorf. Selanjutnya itu dinamo atau katalistik, itu dipengaruhi tekanan dan deformasi kuat di zona sesar. Lalu ada hidrotermal akibat interaksi batuan dengan fluida yang panas. Nah, contoh batuannya ada batu lempung, batu gamping, batu pasir kuarsa, dan basalt. Berlanjut. Oke, ini ada ringkasan singkat perbandingan antara batuan sedimen klastik, sedimen non klastik, dan metamorf. Yang pertama ada batuan sedimen klastik itu pembentuknya fragmen, cirinya ukuran butir, sortasi, kebundaran. Dan contoh batuannya ada breksi, konglomerat, batu pasir, dan sepi. Untuk sedimen non klastik, pembentuknya itu bisa terjadi secara kimiawi atau biologis, dan ciri-cirinya itu komposisi mineral dan reaksi kimianya. Contoh batuannya ada gamping, dolomit, rijat, evaporit, dan batu bara. Terakhir ada metamorf. Di pembentukan batuan ini terjadi karena adanya tekanan dan temperatur atau suhu, dan ciri batuannya biasanya dilihat dari foliasi dan non foliasi, rekristalisasi. Nah, contoh batuannya ada sabak, sekis, gneis, marmer, dan kuarsit. Oke teman-teman, mungkin itu saja materinya. Nah, kita sekarang, ini aku yang langsung buka ya. Nah, dari teman-teman kalau misal ada yang beda pendapat ataupun masukan ataupun ada yang mau dibahas, boleh langsung resen aja. Toba, udah selesai Toba? Apanya? Udah. Mau lanjut? Bang Edo, aku mau nanya sih Boleh Bang, kenapa Bang? untuk di batuan sedimen klastik. Kenapa sih kebundaran itu mencerminkan jauh dekatnya transportasi? Oke, Iya, kenapa membuat itu biasanya mengalami transportasi lebih jauh atau lebih lama? Itu Bang, pertanyaan saya. Terima kasih Bu. oke, mungkin saya bantu jawab ya. Nanti kalau ada tambahan dari teman-teman, boleh. Nah, apa dia kebundaran apa ya? Kenapa dia kalau lebih buntu cenderung lebih jauh? Nah, kalau menurut saya logikanya itu kayak dia terbawa mengalir. Nah, itu pasti kami benturan terus kayak berputar gitu pada saat transportasinya. Nah, makanya mineral-mineral yang terkandung pada batuan sedimen klastik itu dia cenderung lebih bulat daripada yang lebih dekat pada sumbernya. Kayak langsung dia kayak langsung ledakan gitu kan. Nah, itu pasti ya udah dia jatuh di situ aja, nggak ada mengalami transportasi gitu. Jadi bentuk asalnya memang udah seperti itu dan nggak ada perubahan sama sekali. Mungkin kalau ada perubahan pun itu sedikit, tidak merubah bentuk dari si mineralnya itu gitu. Ada tambahan teman-teman? Ini yang saya sampaikan.
Setuju, setuju. Terima kasih Bang Edo sudah menjawab. Saya ingin sedikit menambahkan. Kemarin waktu di kelasnya Pak Edo, nah kan sama-sama Edo. Oke. Kemarin waktu di kelasnya Pak Edo itu dia bilang untuk kebundaran sendiri, kebundaran dan sebenarnya kebundaran dan sortasi itu hampir sama. Jadi eh, jika jika fragmennya itu lebih apa ya, udah menjadi bulat, itu mencerminkan tempat 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 pengendapannya itu jauh dari tempat asalnya. Tetapi eh, jika apa? Jika dia tidak bulat atau ya kebundarannya tidak bulat, itu bukan berarti dia gimana ya? Bukan berarti dia kalau bulat itu bisa mencerminkan dia jauh dari pengendapannya atau memang dari awal itu pas pecah dari batuan asalnya itu udah bulat atau kalau sortasi itu udah jadi kecil gitu. Kemarin sih gitu kata Pak Edo. Tapi biasanya kalau dia bulat dan kecil biasanya udah transportasinya itu udah. Itu aja mungkin sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Bang, mau nanya aku bang. Halo, dengarnya kau oleh. Edo, dengarnya kau oleh. Halo. Edo. Kayaknya nge-lag itu Edo. Halo Edo. Gak ada suaranya doh. Sebentar ya untuk yang ingin bertanya. Kayaknya Edonya lagi nge-lag. Udah aman belum dok? Belum kedengaran dok. Coba mungkin pakai HP dok atau ya join pakai HP aja atau pakai laptop kalau lagi pakai HP.
Cek masuk gak teman-teman? Aman-aman, Edo. Oke. Oke Bang Jo, mau nanya apa Bang? Nah, jadi sebenarnya di sini aku ada yang kurang ngerti kemarin di kelas. Nah, jadi aku mau nanya, jadi pandangan kalian yang mungkin ya untuk si Edo juga atau mungkin yang kelas sama Pak Edo juga tapi dari kelas yang lain atau yang siapapun lah teman-teman yang kiranya bisa memberikan pencerahan. Nah, jadi kan kemarin tuh dibilang kalau batuan metamorf itu terbentuk itu kan dari tekanan sama suhu yang tinggi. Nah, kemarin Bapak itu ada bilang kalau dia itu mau batuan asalnya apapun itu akan membentuk satu batuan metamorf yang sama. Nah, sebenarnya aku kurang mengerti lah. Itu maksudnya gimana? Itu maksudnya berarti mau apapun batuan asalnya itu akan ke fasies yang sama kah? Jadi maksudnya fasies yang sama atau batu yang sama ini itu cuma dari ciri fisiknya kah atau mungkin dari hanya dari kandungan dari mineral ini atau material ini yang resisten terhadap tekanan suhu kah? Atau gimana? Jadi gitu. Sekian. Oke, aku coba bantu jawab ya. Nah, waktu di kelas Pak Edo kemarin yang aku tangkap itu, kenapa dia walaupun batuan asalnya itu berbeda, tapi kalau dia dapat tekanan sama suhu yang sama itu apa ya? eh, Batuan itu di fasies yang sama. Nah, Bapak itu tidak menyebutkan jenis batuan itu sama, tapi tempatnya, fasiesnya atau ruang lingkup terbentuknya batuan itu. Jadi menurut saya juga ya logikanya aja lah. Misalnya ada batuan apa lah ya? Batuan A sama batuan B. Nah, itu kan beda. Tetapi ketika suhu dan tekanannya sama mempengaruhi si batuan itu dan terbentuk batuan metamorf. Batuan metamorf ini mungkin namanya beda, tetapi di fasiesnya itu dia yang sama, di tempat pembentukannya. Mungkin dari aku gitu, Le. Cuman nggak tahu dari teman yang lain pemahamannya bagaimana. Boleh tambahin teman-teman? Oh, berarti yang kau maksud tadi itu dia tuh ini ya, apa? Dia tuh cuman samanya tuh di fasies. Berarti tetap kalau misalnya jenisnya itu pasti beda gitu. Atau mungkin sama tapi mungkin juga beda gitu. Kalau menurut aku seperti itu. Mungkin nama batuannya nanti yang beda, tetapi fasiesnya itu sama. Dia terbentuk di ruang lingkup yang sama, walaupun batuan asalnya itu beda gitu. Oke oke Le, makasih Le. Iya, aku juga setuju. Aku juga setuju sama Edo buat itu. Mungkin yang dimaksud sama Pak Edo itu bisa jadi fasiesnya yang sama. Fasies itu kan apa? Kumpulan mineralnya kan. Nah, si batuan metamorf ini kan biasanya bisa terbentuk dari batuan apa saja. Nah, biasanya kan mengalami rekristalisasi kan. Nah, dari rekristalisasi itu fasiesnya itu bisa kemungkinan sama tapi jenis batuannya itu berbeda. Bisa seperti itu. Kalau menurut pemahaman saya di kelas kemarin. Saya setuju dengan Edo. Oke, terima kasih. Oke Bang, terima kasih Bang.
Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada lagi biar kita cukupkan aja biar lanjut ke materi selanjutnya. Cukup Bang. Oke, cukup ya teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan. Baik kurangnya saya minta maaf, dan karena apa? Karena kita di sini sama-sama belajar, bukan karena saya lebih, balik lagi, bukan karena saya lebih pandai ya teman-teman. Tapi oke, ada yang angkat tangan. Boleh Ril? Bang, izin tanya Bang. Kalau untuk pengerjaan LA Modul 8 Krismin ini bagaimana Bang ya? Itu bisa dibantu nggak Bang? Untuk identifikasi batuannya sama kita ngelihat si ciri-ciri batuannya ini kita identifikasi sebagai apa gitu. Oke, mungkin dari pengerjaan LA ya, di setiap shift kayaknya saya lihat kuliah itu beda-beda ketentuannya apa aja yang mau diisi. Nah, kalau dari Saril sendiri itu kayak mana? Sebenarnya untuk LA ini kan ada 4 batuan aja ya. Apa nanti dikirim aja terus nanti eh apa namanya? Kalau ini kan lah, ini kira-kira batuan apa, terus apa aja ntar buat diisi DLA-nya. Kopi nggak kalau gitu? Bagaimana? Kopi. Asik, oke oke. Lanjut Ki. Sebelumnya izin ya Ril ya. Mungkin kalau misalkan terkait laprak di ini ya Ril ya. Kan kita sendiri juga masih nentuin deskripsinya masing-masing nih. Maksudku di sini kan kayak pasti kan kemungkinan tiap shift itu beda. Nah, mungkin dari Sahrila sendiri bisa dicari dulu kayak deskripsi batuannya kayak gimana, mulai dari kayak kan di lembar kerjanya itu ada deskripsi batuan yang harus kita isi. Nah, coba dari Sahrila sendiri kayak ditentuin dulu real sementara kayak apa gitu kan. Nah, mungkin kalau misalkan itu bisa kita diskusin aja nanti ya real itu tergolong kayak batuan apa. Soalnya kan kita di sini kan masih sama-sama belajar juga nih, takutnya kalau misalnya emang dari kami langsung ditembak, takutnya ada kesalahan juga dari kami menilai batuan tersebut itu termasuk batuan apa, Real. Oke oke di kopi. Oke, Real. Oke teman-teman, mungkin cukup ya dari saya. Saya ucapkan terima kasih kembali bagi teman-teman yang dan saya minta maaf bila ada kekurangan penyampaian ataupun beda pendapat yang masih belum terjawab. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Makasih tuh. Oke teman-teman, tadi kita ada mau ngomong? Oh enggak ya? Oke. Oke teman-teman, tadi kita udah dengerin materi dari teman kita, Alfredo Sitorus. Terima kasih kepada Edo atas materi yang udah disampaikan. Dan juga tadi udah jawab pertanyaan dari teman-teman juga. Mungkin kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman bisa ke Edo, bisa PC atau mau tanya di grup angkatan juga bebas. Nanti pasti dibalas sama pematerinya. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke materi kedua, ada istirahat nih, ada waktu istirahat 5 menit. Jadi kalau teman-teman mau ambil air, mau minum, mau makan, silakan. Jadi kita ada jeda 5 menit sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, silakan untuk beristirahat dulu. Kita ketemu di 5 menit kemudian.
Oke, teman-teman, karena sudah 5 menit, kita kembali lagi untuk ke materi selanjutnya. Jadi, materi selanjutnya ini akan disampaikan oleh teman kita yang keren banget ini, yaitu Bang Dwi Krisnaji. Untuk waktu dan tempat, dipersilakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya perkenalkan, saya Dwi Krisnaji dengan NIM 124370076 dari Tambang 24. Sebelumnya di sini
Di sini kita sharing session ya teman-teman, bukan bermaksud saya ingin menggurui teman-teman semua atau merasa lebih pintar dari teman-teman semua, enggak seperti itu. Di sini agendanya adalah sharing session pada malam hari ini. Jadi jika teman-teman nanti ada yang ingin ditanyakan atau ingin menyanggah dari apa yang saya paparkan nanti, bisa langsung ngomong aja ya, nggak usah raise hand, nggak apa-apa, karena nggak ada poin keaktifan juga di sini. Nah, langsung aja kita mulai ya. Eh, Malam hari ini aku ngebawain mata kuliah geologi struktur dan dinamik. Di sini ada empat subbahasan yang akan kita bahas, yaitu ada foliasi, sama lineasi, shear zone atau zona geser, kedalaman dan ketebalan. Sebenarnya 3 sih. Ini kedalaman sama ketebalan jadi satu sebenarnya. Satu minggu, satu materi. Ini langsung aja. Yang pertama itu foliasi atau bidang sejajar dalam batuan. Pengertian foliasi itu sendiri itu intinya pensejajaran mineral pada batuan gitu. Biasanya kita temuin di batuan metamorf. Kalau teman-teman ngikutin tadi dari Krismin yang dibawain sama Edo, itu kan tadi dibilang kalau misalnya tekstur batuan metamorf itu ada 2, foliasi sama non foliasi. Gitu. Di foliasi ini biasanya ada di batuan metamorf. Foliasi terbentuk akibat tekanan searah sehingga mineral pipih atau memanjang tersusun sejajar. Intinya pensejajaran mineral. Intinya gitu. Bentuk umumnya itu ada slati cleavage, schistosity, gneiss, bending, dan melonitic foliation. Data yang dicatat di lapangan itu tentu strike deep, terus deep and deep direction, jenis foliasi dan hubungan dengan litologi serta intensitas deformasi yang dialami batuan tersebut. Kalau kita turun ke lapangan gitu ya. Terus yang kedua itu ada lineasi, arah memanjang dalam batuan. Nah, kalau tadi si foliasi itu pensejajaran mineral di batuan gitu. Nah, lineasi ini arah dari pensejajaran itu. Gitu. Intinya cuman gitu sih, teman-teman. Nih, lineasi diukur sebagai trend and plane berada dengan foliasi yang diukur sebagai bidang. Kombinasi foliasi plus lineasi sangat penting untuk membaca arah transport tektonik dan arah gerak geser. Contoh lineasi itu ada mineral lineation, itu contohnya tadi si foliasi tadi, stretching lineation, intersection lineation, dan slickenside lineation. Terus, nah ini hubungan lineasi sama foliasi ya. Oke. Hubungannya itu hubungan dari foliasi sama lineasi itu di sini foliasi itu menjawab bidangnya itu kemana. Jadi misal ada struktur, ada tekstur di batuan itu kan, di litologi batuan itu. Nah itu kalau misalnya foliasinya gimana ya? Foliasi itu bidangnya itu kemana gitu loh. Sedangkan kalau lineasi itu arah bidangnya itu kemana? Ini ya. Kelihatan nggak teman-temannya ada kertas kan? Nah, kalau misalnya nggak kelihatan ya garis-garisnya ya? Ini aja deh. Nih, misalnya di sini ada foliasi gitu, garis-garis. Ada, ya kan kalau foliasi itu kan kayak garis-garis gitu kan, kayak pensejajaran mineral. Nah, kalau foliasi itu kayak, ya ini semua ini foliasi gitu garis-garisnya ini.
Tapi kalau lineasi itu arah garis-garis itu kemana gitu loh. Nih, kayak yang ditunjukin di gambar. Arah bidangnya itu kemana? Arah lineasi pada bidangnya itu kemana? Tuh, intinya cuma gitu. Jadi, foliasi menjawab bidangnya itu kemana, tapi kalau lineasi menjawab arah memanjangnya itu kemana. Gitu. Pada zona deformasi, lineasi dapat sejajar dengan arah geser atau arah regangan maksimum. Pengamatan bersama membantu menentukan geometri 3 dimensi, bukan hanya 2 dimensi di singkapan. Jadi ya foliasi sama lineasi ini tentu buat kalau kita ngeliat singkapan kan cuma dari depan gitu kan kita nggak tahu di dalamnya. Tapi dengan adanya foliasi sama lineasi ini kita bisa menganalisis bentuk dalamnya itu seperti apa. Terus ini materi selanjutnya itu ada shear zone atau zona deformasi geser. Shear zone dapat bersifat rapuh, ductile atau transisi dari rapuh ke ductile, tergantung kedalaman dan kondisi suhu tekanan. Jadi kalau zona geser ini itu terbagi jadi 3. Ada brittle, ya brittle itu rapuh. Ductile itu dia apa ya? Bukan lentur juga sih, kayak intinya nggak patah lah gitu lah. Ya lentur sih. Ya itulah pokoknya ductile lah. Nah, terus yang 3 itu ada transisi dari rapuh ke ductile gitu. Ya ini tergantung kedalaman dan kondisi suhu tekanannya. Jadi di lapangannya itu batuannya hancur atau tergerus, foliasi kuat, lensa mineral, sigmoidal, fabrik, vein terpotong atau urat dari mineralnya itu terpotong, atau breksi sesar. Zona ini penting untuk memahami jalur fluida, mineralisasi, kestabilan lereng, dan sejarah pergerakan sesar. Tuh. Nih, tipe shear zone berdasarkan kondisi deformasi. Ada 3 kan aku bilang tadi. Ada rapuh, ductile, sama transisi. Nah, kalau rapuh ini dia terbentuk di tempat yang dangkal, suhunya rendah. Produk umumnya breksi sesar dan gouge. Ciri utamanya itu ada retakan, karena dia bersifat rapuh kan. Dia bakal patah gitu. Terus fragmentasi dan bidangnya itu licin. Jadi karena dia terpatahkan, jadi kalau teman-teman lihat ada ada batuan gitu tersingkap terus patah itu kan biasanya licin gitu. Itulah, pokoknya waktu itu pernah dijelasin di kelas kok, seingatku. Waktu dijelasin sama Pak Zain. Terus ada ductile. Ductile itu terbentuk di di tempat yang lebih dalam, suhunya lebih tinggi, dan produk umumnya itu milonit sama ultramilonit. Ciri utamanya itu ada aliran mineral, foliasinya kuat, dan mengalami rekristalisasi. Tipe yang ketiga itu ada transisi, kondisinya itu ada di tengah-tengah. Produknya itu ini katalisite. Terus ciri utamanya itu campuran retakan dan aliran plastis. Tuh. Nah, indikator arah gerak dari shear zone itu sendiri. Indikator kinematik nih, yang ini menunjukkan apakah gerak relatif bersifat dekstral, sinistral, naik atau turun. Interpretasi perlu menggabungkan skala singkapan, sampel, sayatan tipis, dan hubungan dengan struktur regional. Suatu indikator tidak selalu cukup. Gunakan beberapa bukti untuk menghindari kesimpulan yang keliru. Jadi kita nggak boleh cuman pakai salah satu dari ini interpretasi ini. Kalau mau nentuin arah dari gerak pada shear zone itu. Sebenarnya
arah-arahnya itu waktu di PPT-nya Pak Zen itu lengkap ya, arahnya itu gimana aja. Cuman karena belum dibagiin, saya juga belum dapat ya. Jadi ini saya buat PPT-nya itu sebisa saya aja. Sebenarnya kalau di PPT Pak Zen itu lengkap arah-arahnya kemana aja. Cuman saya karena belum dapat, belum dibagiin. Ya mohon maaf ya teman-teman, ini kekurangan juga. Terus kita masuk ke yang terakhir yaitu kedalaman dan ketebalan. Kedalaman itu jarak vertikal dari titik ini secara vertikal itu ke bawah. Intinya kalau kedalaman itu jarak vertikal dari suatu titik ke titik yang akan diukur gitu. Kedalaman dapat dihitung dari data bor, penampang geologi, peta kontur struktur atau interpretasi geofisika. Dalam struktur miring, kedalaman vertikal berbeda dengan jarak sepanjang bidang lapisan atau sesar. Perubahan kedalaman berpengaruh terhadap tekanan litostatik, suhu, dan perilaku rapuh ke dektil suatu batuan. Jadi ini nanti dalam struktur miring, kedalaman vertikal berbeda dari jarak sepanjang bidang lapisan atau sesar itu disebut kedalaman semu. Nanti kayaknya ada deh. Nah ini kedalaman semu. Jadi kita itu untuk, ketebalan itu tadi kan jarak vertikal. Nah jarak vertikal itu harus tegak lurus. Sorry. Oh ini salah. Kedalaman itu ya inilah pokoknya. Kedalaman itu dari titik kedalaman itu suatu titik yang diukur dari titik A ke titik B secara vertikal, intinya gitu. Nah kalau ketebalan ini baru dia ada yang disebut ketebalan semu. Pengertian ketebalan sendiri itu jarak satu bidang ke bidang lainnya itu secara tegak lurus. Nah kalau ini kan dia miring. Nah ini berarti dia ketebalan semu gitu. Jadi ini bukan ketebalan sebenarnya. Nah, ini tebal sebenarnya sama dengan jarak tegak lurus antar bidang pelapisan. Jadi dia harus tegak lurus. Nah, aku ada ini nggak ya? Nah, kelihatan nggak? Nah, misalnya ini, speaker ini kan bentuknya kayak gini ya. Anggap aja ini kotak ya. Ketebalan itu dari sini ke sini. Dia tegak lurus gini. Kalau misalnya kita ngukurnya gini, itu bukan ketebalan, tapi ketebalan semu. Gitu. Kalau miring gini dari ujung sini ke sini. Jadi ketebalan itu harus tegak lurus. Bidang satu sama bidang lainnya harus tegak lurus gitu. Ketebalan sebenarnya adalah jarak. Ketebalan semu terlihat lebih besar jika pengukuran tidak tegak lurus terhadap lapisan. Ya iya, karena kita ngukurnya miring kan, otomatis lintasannya juga lebih jauh. Ketebalan sebenarnya adalah jarak terpendek antar batas atas dan batas bawah lapisan yang kayak aku bilang tadi. Pada penampang, ketebalan sebenarnya dapat dihitung dengan koreksi sudut dan arah lapisan pengukuran ketebalan penting untuk estimasi sumber daya, korelasi stratigrafi, serta pemodelan geologi bawah permukaan. Biasanya contohnya itu batu bara sih, karena batu bara kan dia bidang pelapisannya miring gini kan. Nah kalau misalnya batu bara itu kita ngebornya kita nggak sesuaiin strike deep, maksudnya nggak sesuaiin deepnya kemiringannya, kita ngebornya itu lurus doang, itu dia dapatnya ketebalan semu. Kita harus sesuaiin alat bornya itu biar ngebornya miring, nyesuaiin sama deepnya ini gitu. Ini metode pengukuran dan interpretasi. Inilah untuk mengukur si ketebalan dan kedalaman itu kita bisa pakai kompas geologi, mengukur jurus kemiringan Rand and Planck. Terus kita ukur. Nah ini Jacob staff. Ini kalau itu bentuknya tongkat.
Dia nanti makanya caranya dimiringin terus diarahin ke bidangnya gitu. Untuk mengukur ketebalan lapisan dan posisi kontak. Peta dan penampang, ya ini buat menghubungkan data permukaan dan kedalaman. Itu data bor kalau kita mau benar-benar ngevalidasi tadi itu, misalnya batu bara ada di dalam tanah kan, data bor. Terus yang terakhir itu Stereonet dan model 3D untuk membantu analisis dan orientasi serta hubungan antar struktur. Ini yang kayak teman-teman belajar di gimana? Praktikum geologi struktur buat memvisualisasi dari tadinya itu yang kita ngelihatnya cuma 2D jadi 3D pakai yang kita lihat 3D jadi 2D di Stereonet gitu biar lebih mudah dianalisis. Ini ada sedikit rangkuman. Foliasi adalah struktur bidang yang menunjukkan susunan mineral atau bidang deformasi sejajar. Lineasi adalah struktur linear yang menunjukkan arah regangan mineral memanjang atau jejak gerakan. Shear zone merupakan zona konsentrasi deformasi geser yang rapuh, ductile atau transisi. Kedalaman dan ketebalan membantu mengubah data permukaan menjadi interpretasi bawah tanah permukaan. Analisis yang baik selalu menggabungkan orientasi struktur, bukti kinematik, litologi, dan data penampang. Kesimpulan utamanya, struktur geologi adalah rekaman deformasi yang dapat dibaca melalui bentuk, arah, dan kedalaman, serta ketebalannya. Oke, udah habis ya teman-teman slide-nya. Mungkin sekian apa yang saya dapat sampaikan. Jika mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua, atau ada sanggahan dari pernyataan apa yang saya paparkan tadi, boleh langsung ngomong aja ya teman-teman. Nggak usah resen, nggak apa-apa. Atau ada yang ingin ditanyakan dari praktikum geologi strukturnya, boleh. Kebetulan saya sudah ngerjain LA-nya buat modul 8 apa 7 ya? Pokoknya modul kemarin lah, lupa aku. Yang buat peta kelurusan itu. Itu boleh kalau mau nanya. Infokan contoh apa? Contoh apa, Din? Aduh, aku lagi nggak pegang softwarenya. Ini bukan laptopku. Kemarin juga aku buatnya di laptopnya si Grace sih. Di laptopnya si Samuel. Ini laptop si Grace. Bentar ya. Coba aku tengok dulu ada nggak. Kalau PC aja boleh nanti. Ya bolehlah PC aja. Oh kalau nggak gini. Nanti kalau teman-teman mau, saya kirimin ke grup angkatan buat cara buat peta kelurusannya. Nah, itu adalah asprak saya ngasih. Harusnya harusnya teman-teman juga harusnya dikasih sih atau enggak ya? Enggak ya? Pokoknya dikasih tutorialnya gitu sama nanti kalau emang belum punya software software apa? Software Global Mapper juga nanti aku kasih video tutorial downloadnya. Ini mungkin ini saya akan sedikit bagiin dari L aku ya. Mana ya? Loh,
hilang. Nah ini peta kelurusan yang aku buat. Sebenarnya ini agak ngasal ya teman-teman, karena kemarin bikinnya tengah malam dan udah ngantuk juga, jadi ngasal aja nariknya. Sebenarnya kalau teman-teman mau ya harus sesuaiin lah. Ini juga karena dari Global Mapper diekspor ke ArcGIS, terus dibuat hillside-nya di ArcGIS, jadi ini kayak kurang jelas gitu warnanya. Itulah, pokoknya teman-teman nanti tinggal kalau di Global Mapper itu ada tools kan, di atas tuh kayak gambar pensil, terus ada kayak garisnya gitu. Nah itu dipencet, terus nanti di create new apa gitu, dipencet aja lah yang ada tulisan create-nya, terus kasih nama, diubah warnanya, kalau bisa warnanya kontras sama dinas yang teman-teman pakai. Habis itu eh habis itu ya udah di oke. Habis itu oh ya, kok ukurannya jangan lupa digedein gitu. Nah habis itu di oke aja, jangan lupa automatic yang di bawah itu dinyalain biar nggak muncul-muncul. Terus di oke lagi. Nah tinggal ditarik-tarik lah kelurusan. Cara narik kelurusan itu nih, misal inilah yang kelihatan nih. Ini kayak ini sebenarnya di sini ada nih, cuman nggak kelihatan. Ini misal nih di sini ada kayak ada garis gitu, ada zona yang mirip rekahan gitu. Kalau lurus ya teman-teman tarik. Nah buat kayak gitulah. Ini kemarin saya suruh buat 350 gitu. Nanti deh saya kasih video tutorial lengkapnya. Untuk kalau mau ngerjain LA ke kosku langsung boleh. Nanti ku Sherlock. Chat aja. Tapi aku nggak nerima joki ya. Aku cuman ngajarin aja. Aku nggak mau joki. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator ya. Oke, moderator langsung boleh. Oke, teman-teman, tadi kita udah dengerin materi yang sangat bagus sudah disampaikan oleh teman kita, yaitu Dwi Krisnaji. Terima kasih sebelumnya atas materi yang sudah disampaikan. Mungkin untuk mempersingkat waktu, untuk kali ini kita nggak ada istirahat, teman-teman. Kita langsung aja ke materi selanjutnya, yaitu materi tambang bawah tanah yang akan disampaikan oleh teman kita juga yang keren, Rifki Noval Atala. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo teman-teman semua. Ini yang share screen gue apa lu, Chris? Basing, bebas. Gue aja ya. Iya ya, saya screen aja. Kalau itu encok 1 3. Masuk belum share screen-nya? Masuk Ki. Andi, Hulumi gak apa-apa Bentar ya? ya teman-teman. Nah, mungkin di sini dari gue ya sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rifki Noval Atala, NIM 124370049. Di sini mungkin saya sedikit bukan mengevaluasi ya, mungkin mereminder kembali aja materi kuliah kita itu tambang bawah tanah. Nah, yang dimana tambang bawah tanah pada minggu ini yang kita dibimbing oleh sama Pak Tio, itu kita membahas terkait tentang sistem penyangga dan peralatan tambang yang digunakan di sistem tambang bawah tanah. Dan dimana
ringkasannya dari materi ini sendiri itu tuh terkait jenis penyangga, fungsi, cara kerja, serta perlengkapan ataupun alat berat yang umum dipakai pada operasi penambangan bawah tanah. Nah, terus di sini kita mungkin mau tahu dulu ya tujuan dan ruang lingkup dari belajar tambang bawah tanah ini sendiri. Penyanggaan tambang bawah tanah bertujuan menjaga kestabilan bukaan, melindungi pekerja dan alat yang kita pakai dan orang-orang yang bekerja dalam bukaan tambang bawah tanah tersebut, serta pasti untuk mempertahankan kelancaran produksi, karena yang mana kita tahu tambang bawah tanah ini sendiri itu pasti tujuannya adalah ini ya mencari keuntungan ya. Nah, tujuannya itu ada 3 di sini, yang dimana pertama itu mengenal jenis penyangga yang digunakan, seperti yang kita pelajarin itu ada kayu, baja, beton, rock bolt, hydraulic prop, dan powered roof support. Nah, yang kedua itu memahami pemilihan sistem, yang mana itu ditentukan oleh kondisi batuan, umur bukaan, beban atap, air, dan metode tambang. Dan yang ketiga itu adalah mengenali alat-alat tambang yang digunakan, seperti alat pemboran, pemuatan, angkut, ventilasi, pompa, dan keselamatan kerja. Prinsip dasar sistem penyangga. Penyangga bukan hanya sekedar menahan atap ya teman-teman, tapi membentuk sistem interaksi antar massa batuan, penyangga, dan urutan kerja tambang. Nah, di sini ada 3 prinsip dasarnya. Pertama itu adalah kontrol deformasi, membatasi pergerakan batuan agar bukaan tetap aman. Terus yang kedua itu adalah distribusi beban, yang dimana distribusi beban ini sendiri itu membantu memindahkan beban ke struktur yang lebih kuat, yaitu penyangganya tadi. Nah, yang ketiga itu adalah pencegahan runtuhan, mengikat blok batuan, menutup permukaan, dan mengurangi jatuhan batu. Nah, dalam kita memilih penyanggaan ini sendiri itu pasti ada faktor-faktornya. Pemilihan jenis penyangga harus disesuaikan dengan kondisi lapangan, bukan hanya berdasarkan ketersediaan material. Jadi kita dalam memilih penyangga itu sendiri dalam sistem terowongan lah ya bisa dibilangnya, yaitu itu kan pastinya kita butuh yang benar-benar untuk menyangga terowongan kita itu sendiri supaya tidak terjadinya runtuhan. Ini mana kalau misalnya emang terjadinya runtuhan itu pasti dari pihak penyelenggara produksi itu pasti akan mengalami kerugian, baik kerugian materi ataupun ya bisa juga dibilang nyawa manusia itu sendiri. Nah, faktor-faktornya itu ada 6 yang mungkin bisa kita ketahui. Pertama itu adalah kondisi batuan, di mana kondisi batuan ini sendiri itu kita dapat melihat kondisi batuan yang ada di daerah tempat yang akan kita tambang tersebut, seperti ada kekar, sesar, pelapukan batuan tersebut, ataupun nilai dari RKD atau RMR-nya. Dan selanjutnya itu adalah umur bukaan, di mana umur bukaan ini sendiri kayak tambang kita itu emang benar-benar permanen ataupun hanya untuk sementara waktu. Dan selanjutnya itu ada air tanah yang menyangkut tentang korosi, pelunakan, rembesan. Dan selanjutnya itu ada bentuk bukaan. Bentuk bukaan itu bisa berupa terowongan, stok, lorong produksi, beban dan tekanan. Nah, beban dan tekanan ini sendiri kan yang kita tahu ya, terowongan itu kan pasti ada kayak dari atap, dinding, ataupun konvergensinya. Selanjutnya itu ada metode tambang yang digunakan. Metode tambang yang digunakan ini sendiri itu kan pasti memengaruhi lah ya dari terowongan yang akan kita buat tersebut. Nah, itu tuh ada metode tambang bawah tanah itu seperti room and pillar, cut and fill, ataupun long wall. Nah, dan kita tahu ya jenis-jenis penyangga yang ada kita pelajarin. Pertama itu ada penyangga kayu, dan mana penyangga kayu ini cocok untuk menyangga sementara ataupun tambang skala kecil. Karena apa? Karena kayu itu tuh mudah dibentuk, tetapi ya umur pakainya itu terbatas, nggak bisa dalam jangka lama. Karena kan yang kita tahu sendiri bahwa kayu itu tuh mempunyai kayak keterbatasan kekuatannya juga lah. Walaupun kita tahu kayu itu ada kayu keras ataupun kayu yang tidak terlalu keras, cuman kan kayu itu misalkan emang selalu kita pakai pasti akan mengalami namanya pelapukan. Apalagi yang kita tahu di terowongan tersebut kan banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi buat kayu itu sendiri lapuk lah.
Nah, bentuk umum itu ada tiang kayu, cap, legging, dan kribbing. Ada kelebihan dan keterbatasannya. Kelebihannya apa sih dari penggunaan penyangga kayu ini? Yang pertama, kayu itu pastinya mudah ya untuk kita bawa kemana-mana. Istilahnya buat dipindahin dari satu titik ke titik yang lain itu cukup mudah lah, karena kan kayu sendiri bisa dibilang tidak terlalu berat ataupun bisa kita bilang ringan. Dan selain itu kayu sendiri itu tuh mudah dipasang. Karena apa? Karena istilahnya kalau misalkan kita pakai kayu itu nggak selalu melulu harus pakai baut lah istilahnya, walaupun kita butuh juga kayak penguat-penguat yang untuk menjaga ketahanan dari si kayu ini tersebut. Dan dari kelebihan yang lain masih kita tahu kayu itu tuh harganya nggak terlalu murah lah, nggak terlalu mahal lah dibandingkan yang lain. Karena apa? Kayu kan istilahnya sistem produksinya itu bisa kita ambil dari wilayah hutan ataupun emang kayak industri-industri kayu yang benar-benar ngejual buat fungsi penyangga ini sendiri. Nah, namun dari penyangga kayu ini kita bisa menyimpulkan bahwa kayu ini sendiri tuh ada beberapa keterbatasannya. Yang pertama pasti mudah lapuk. Mudah lapuk, kenapa bisa mudah lapuk? Karena kita tahu kayu ini kan misalkan terkena air, lama-kelamaan kayu itu bisa membuat rekahan. Nah, rekahan kayu sendiri itu kan yang bisa membuat kayu ini mudah tidak tahan lah untuk menahan sistem-sistem ya dari dorongan dari dinding ataupun dari atapnya. Nah, yang mana kita tahu juga kayu ini istilahnya lebih mudah terbakar lah dibandingkan yang lain. Karena ya kita tahu kayak kayu ini sendiri itu tuh kita pakai seperti kayak ngebakar itu kan kayak mudah banget ya kita pakai kayu ya. Dan kekuatan antar kayu yang kita digunakan ataupun yang bakal kita pakai di terowongan seperti itu tuh pastinya tidak selalu sama, karena kayak apa ya, walaupun di satu batang kayu kekuatan antar bagian kayu itu nggak sama lah istilahnya. Makanya kekuatan antar blok-blok kayu itu nggak sama, nggak seragam. Nah, selanjutnya ini ada penyangga, baja, dan beton. Penyangga baja itu adalah merupakan satu set baja yang berbentuk melengkung atau segi empat untuk lorong yang bertekanan tinggi. Nah, baja sendiri itu tuh kebanyakan bisa digunakan ya, itu tuh mengikuti dari bentuk si terowongan tersebut. Nah, kelebihan dari baja, apa sih kelebihan dari baja? Yang kita tahu kalau baja itu istilahnya kuat, tahan lama, dan dapat dikombinasikan dengan wire mesh ataupun shotcrete. Yang dimana kita tahu ya, wire mesh itu kan kayak kalau misalkan kita buat rumah itu tuh kayak besi-besi buat fondasinya itu. Nah itu tuh kayak gini nih contohnya kalau semisal wire mesh. Nah ditambah lagi sama shotcrete, yang dimana shotcrete itu tuh kayak merupakan kayak semen semprot gitu. Jadi si semen itu nanti bakal ngelilingi dari atasnya si baja ini. Jadi dia emang udah ditahan sama baja di atasnya, terus di bawahnya, terus nanti dilapisin lagi sama kayak si shotcrete-nya itu sama si wire mesh. Jadi itu ya bisa menahan batuan itu dalam lingkup yang benar-benar ngelingker di seterowongan itu. Jadi ya kayak lebih efisien lah menurut saya untuk menyangga si terowongannya. Menyangga beton cor atau semen dipakai untuk bukaan permanen atau area yang butuh stabilitas jangka panjang. Shotcrete menyelimuti permukaan batuan agar fragmen kecil tidak mudah jatuh. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, shotcrete itu kan kayak semen semprot itu. Berarti kayak dia tuh melapisi, kalau misalnya kita bangunin tuh rumah tuh kayak plaster lah istilahnya, yang menyelimuti nanti di bagian atasnya sini, yang benar-benar nanti dia berbentuk menjadi seperti terowongan. Nah, selanjutnya rock bolt. Rock bolt mengikat massa batuan. Rock bolt bekerja dengan mengikat lapisan batuan sehingga blok yang retak tetap menjadi satu kesatuan yang lebih stabil. Baut mekanis mengunci cepat pada lubang bor. Resin atau semen grouted, daya ikat kuat dan permanen. Yang ketiga itu adalah cable bolt. Untuk bukaan besar atau kedalaman yang lebih tinggi. Nah, bisa kita lihat ya kayak rock bolt ini kan yang di
seperti baut-baut di sini nih. Nah, baut-baut di sini sendiri itu tuh kayak memiliki beragam ukuran lagi, yang mana nanti ukuran tersebut itu disesuaikan dari perhitungan dari RGD ataupun RMR-nya, karena ukuran dari si rock bolt ini sendiri itu tuh bisa kayak memengaruhi deformasinya juga. Semisal kalau misalnya emang batuan di situ mudah rapuh, kita pakein sama rock bolt yang gede dan panjang, kan pasti dia bisa ngaruhin deformasi yang ke atasnya lagi kan. Nah itu kan makanya di situ tuh kayak ada perhitungannya nantinya yang kita pelajarin di mekanika batuan kalau nggak salah perhitungannya. Nah itu tuh kayak ngukur lah kayak rock bolt yang ukuran berapa dan lebar berapa nih yang bisa kita gunain untuk nahan si terowongan tersebut ini. Nah, selanjutnya itu ada hydraulic prop atau power truss support. Hydraulic prop adalah tiang hidrolik untuk menyangga atap secara individual. Power truss support adalah unit hidrolik berkapasitas besar yang bergerak mengikuti mesin produksi, terutama pada long wall mining. Kelebihan dari hydraulic prop itu adalah fleksibel, bisa dipindah, cocok untuk area kerja sementara. Power of support itu melindungi area kerja, menahan atap, laju maju mengikuti pemotongan mineral ataupun batu bara. Keduanya membutuhkan kontrol tekanan, perawatan seal, dan inspeksi rutin. Nah, kalau misalkan kita tahu ya hydraulik, berarti dia sistemnya kayak misalkan kita bongkar ban mobil itu kayak bisa kita kayak kita tekan-tekan gitu, nanti yang lama-lama dia muncul kayak bulatan besi yang nanti bakal terus ke atas untuk menahan ataupun menopang kayak contohnya kalau di sini kan terowongan, berarti menahan dari si terowongan tersebut ya. Nah kalau misalkan kayak hydraulic prop ini kan bisa juga kita kayak buat ban mobil tuh, sama juga tuh konsepnya kayak gini. Nah selanjutnya itu ada kombinasi sistem penyangga yang dimana seperti yang saya jelasin sebelumnya, itu ada kayak wire mesh dan shortcrete, yang dimana itu sistemnya itu tuh digabungin dua sistem penyangga gitu. Nah, kombinasi sistem penyangga dalam praktik satu bukan sering memakai kombinasi penyangga agar kekuatan, kecepatan pemasangan, dan biaya tetap seimbang. Pertama, rock bolt dan wire mesh mengikat blok batuan dan menahan fragmen kecil. Steel set dan legging untuk zona yang lemah, patahan, atau tekanan tinggi. Shortcrete dan rock bolt, permukaan tertutup, ikatan batuan lebih menyatu. Hydraulic support dan conveyor untuk produksi batu bara long wall yang bergerak terus. Nah, kalau misalkan kayak rock bolt and wire mesh ya, itu tuh kayak seperti yang saya jelasin tadi sebelumnya, kayak seperti apa tuh namanya? Kayak buat bangunan, tubuh bangunan itu yang mana ada kayak besi-besi yang membentuk kotak-kotak gitu dan nanti disemprotin sama semen. Dan selanjutnya ada shortcrete dan rock bolt. Shortcrete dan rock bolt itu yang dimana ini rock bolt sama wire mesh ya. Sebelumnya rock bolt sama wire mesh. Rock bolt itu kan ya kita tahu kayak tadi baut ya. Berarti dia yang kayak seperti gambar sebelumnya di sini nih. Ini ada rock bolt, ada wire mesh. Wire mesh itu yang besi-besinya ini nih. Nah, selanjutnya shortcrete dan rock bolt. Yang mana shortcrete tadi ya itu semen semprot, dan juga rock bolt. Rock boltnya itu ya berarti udah bener kita pasang rock bolt, terus dilapisin juga lagi nanti sama si shortcrete-nya. Hydraulic support dan conveyor. Nah, nanti hydraulic support ini kan istilahnya membantu mendorong gitu ya. Dan nanti conveyor itu yang mendistribusikan atau mengoper lah ya istilahnya, memindahkan si mineral-mineral yang kita pakai tadi, yang kita gali maksudnya. Nah, perlengkapan utama tambang bawah tanah. 1, pengeboran dan peledakan. Ada alatnya itu seperti jumbo drill, jackleg drill, scaling tool, charging unit. Kedua, itu ada alat-alat untuk pemuatan dan pengangkutan. Contohnya ada LHD, underground truck, conveyor, lokomotif tambang. Yang ketiga itu ada penyanggaan, roof, bolter, shortcrete
mesin, hydraulic prop dan awareness, utilitas dan keselamatan, ventilasi, pompa, listrik, komunikasi, gas, detektor, dan APD. Nah, dari keempat ini saling berhubungan, yang dimana pertama untuk kita ngebuka itu pasti kita butuh alat untuk pengeboran dan peledakannya. Nah, selanjutnya pemuatan dan pengangkutan. Nah, nanti itu kalau misalkan emang kita nggak punya alat pemuatan dan pengangkutan, gimana cara kita buat mindahin mineralnya ataupun kayak sumber daya yang kita ambil itu. Nah, penyanggaan sama utilitas keselamatan. Nah, ini saling berhubungan nih, karena apa? Kalau misalnya emang kita nggak ada penyangga ataupun sekedar asal buka aja, pasti maaf ngomongnya itu kayak nyawa kita lah yang bisa ini apa namanya, bisa nggak terselamatkan lah, karena apa? Kita nggak tahu batu itu bakal runtuh kapan. Nah, dan selain itu kita juga butuh alat penunjang keselamatan kita kayak ventilasi, pompa listrik, komunikasi, gas detektor ataupun APD. Alat berat produksi. Nah, jumbo drill membuat lubang bor untuk peledakan atau pemasangan bolt. Nah, jumbo drill berarti membuat lubang bor, berarti ya pasti itu buat apa ya, kayak alat pertamanya lah sebelum kita melakukan peledakan ataupun kayak pemasangan si bolt itu, si baut tadi, karena nggak bisa kan baut itu langsung kita pasangkan, pasti harus ada buat yang ngebolonginnya dulu. Terus underground truck mengangkut material jarak menengah hingga jauh menuju crusher atau shaft. Selanjutnya scaler membersihkan batuan lepas agar tidak jatuh ke area kerja. LHD loader memuat, mengangkut biji atau batuan dari front ke titik buang. Roof bolter memasang rock bolt, resin dan pelat penahan pada atap atau dinding. Shotcrete sprayer menyemprot beton untuk memperkuat permukaan bukaan. Perlengkapan pendukung dan keselamatan. Di bawah tanah, alat produksi harus selalu didukung oleh sistem utilitas dan keselamatan seperti tanpa ventilasi, drainase, listrik, dan komunikasi, operasi tidak dapat berjalan aman. Karena apa? Ya, kita tahu kalau misalnya di bawah terowongan tersebut itu kayak udara pun susah ya, bisa kita bilang ya. Itu bagaimana kalau misalnya kita nggak butuh namanya ventilasi, drainase, listrik. Kalau misalkan di dalam tersebut nggak ada sistem drainase, mau kita kebanjiran kan istilahnya. Dan selanjutnya listrik, nggak mungkin dong kalau kita misalnya beroperasi kita nggak bisa ngelihat, kan tahu kita kalau terowongan itu gelap. Nah, makanya kita butuh listrik untuk mendukung lah sistem kerja kita. Alur kerja penggalian yang aman. Urutan kerja harus disiplin karena penyanggaan biasanya dipasang segera setelah penggalian agar bukaan tidak dibiarkan terlalu lama dalam kondisi tidak stabil. Pertama kita melakukan bor, terus kita melakukan ledakan atau gali, terus kita bisa melakukan pemasangan ventilasi untuk membantu sirkulasi udara kita, scaling, pemasangan penyangga, dan baru kita bisa melakukan muat dan angkut. Kontrol tambahan, inspeksi geoteknik, pengukuran deformasi, pemantauan gas, pengecekan tekanan hidraulik, dan dokumentasi area rawan. Nah, ini referensinya. Nah, mungkin itu yang bisa saya rangkum terkait dari materi tambang bawah tanah. Selanjutnya saya balikin ke moderator. Oke. Teman-teman kira-kira ada yang mau ditanyain nggak tentang ini? Kalau nggak ada, kita bisa next ke materi selanjutnya. Mungkin cukup sih, kayak kan juga dari tambang bawah tanah kan kita istilahnya udah dengar presentasi dari masing-masing kelompok ya, yang mana masing-masing kelompok juga udah ngejelasin secara detail dari masing-masing sistem penyangganya, dan juga pasti di situ dikasih tahu juga lah kayak alat-alat pendukung ataupun pensupport dari untuk melakukan sistem penyanggaan tersebut, ataupun ya alur-alur setelahnya, pembawaan pengangkutan material ataupun sampai
titik akhirnya lah istilahnya bagaimana, pasti udah dijelasin juga lah di masing-masing kelas. Oke, kalau kayak gitu. Jadi ini teman-teman kira-kira mau langsung masuk ke materi terakhir atau kalian mau istirahat dulu teman-teman? Ayo dong, ada yang ngomong dong teman-teman. Langsung aja, Kel. Oke, langsung aja kalau gitu. Oke, gimana Mbak Dini, siap? Jadi kita mungkin langsung aja ke materi terakhir, biar cepat selesai juga. Kita ke materi teknik eksplorasi untuk pematerinya Mbak Dini, Meriani. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Wait, aku share screen dulu. Kira-kira nampak nggak ya aku share teman-teman? Kelihatan Dini. Oke, kita mulai. Wait. Mungkin kalau misalnya aku ngejelasinnya terlalu cepat, boleh dibilang ya. Oke, wait. Selamat malam teman-teman semua. Di kesempatan kali ini tuh saya akan ngejelasin tentang eksplorasi, yaitu eksplorasi mineral logam, terus mineral bukan logam, dan juga batuan. Di materi kali ini tuh merupakan bagian dari mata kuliah teknik eksplorasi. Nah, di awal tuh kita perlu memahami dulu nih, apa perbedaan antara mineral logam, mineral bukan logam, dan juga batuan. Sesuai namanya, mineral logam, jadi dia itu biasanya mengandung unsur logam, kayak emas, tembaga, dan juga besi. Kemudian ada mineral non logam, dia tidak tuh sesuai namanya non logam, berarti dia nggak mengandung logam. Contohnya itu ada fosfat atau belerang. Terus sedangkan batuan itu dia itu yang biasanya dimanfaatkan secara langsung, misalnya kayak batu kapur, andesit, dia itu kayak yang dari dimanfaatin di konstruksi lah jatuhnya. Nah, kemudian ini ada perbedaan antara ketiga komoditas ini menurut UU nomor 3 tahun 2020. Nah, jadi tuh ini kan dibagi nih mineral logam. Nah, mineral logam itu mineral yang unsur utama itu logam. Biasanya itu kayak bersifat berkilau, mampu menghantarkan panas atau listrik dengan baik. Dari aspek teknisnya, eksplorasi itu lebih kompleks dan juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian hasil yang diperoleh juga biasanya berupa logam murni, kayak emas, nikel, dan umumnya itu harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Kemudian ada mineral bukan logam. Nah, mineral bukan logam ini berbeda dengan mineral yang logam. Mineral bukan logam ini nggak mengandung unsur logam dan juga tidak memiliki sifat kayak logam yang tadi saya jelasin sebelumnya. Dari segi teknis, tingkat kesulitan itu sedang. Jadi dia itu nggak sekompleks mineral logam. Biasanya tuh hasilnya tuh kayak berupa bahan industri, kayak belerang, kuarsa, terus dia juga nggak memerlukan pengolahan lah yang ribet. Nah, dia tetap memerlukan pengolahan sesuai dengan kebutuhan industrinya masing-masing. Kemudian terakhir itu ada batuan. Nah, batuan itu massa padat yang terdiri dari satu atau lebih mineral dan merupakan bagian dari kerak bumi. Nah, dari segi aspek teknisnya itu eksplorasi itu lebih sederhana. Proses perizinannya juga lebih mudah. Kemudian biasanya itu kewenangannya ada di tingkat provinsi. Hasil yang diperoleh itu langsung digunakan sebagai bahan bangunan kayak pasir, kerikil, dan marmer. Yang biasanya itu melalui proses pemotongan ataupun penghancuran. Selanjutnya itu akan dibahas tentang tujuan dari eksplorasi. Nah, tujuan eksplorasi ini untuk mendapatkan informasi yang lebih detail lah, kayak mengenai lokasi, bentuk, ukuran, sebaran, kualitas, dan juga jumlah sumber daya mineral ataupun batuannya. Jadi kayak intinya itu eksplorasi ini tuh bukan cuma nyari lah, tapi juga memastikan seberapa layak sih ini untuk ditambang gitu. Nah, di sini juga ada tahapan eksplorasi. Tadi yang kayak saya bilang, tahapan eksplorasi itu ada eksplorasi pendahuluan, juga eksplorasi terperinci. Nah, di mana eksplorasi yang pertama itu kan eksplorasi pendahuluan. Itu meliputi kayak studi pustaka, survei jurnal, dan juga prospeksi. Kemudian yang kedua itu ada eksplorasi terperinci, yaitu tahap lanjutan untuk analisis lebih detail, kemudian estimasi sumber dayanya itu apa aja gitu. Nah, ini ada skema singkat lah tentang tujuan dari eksplorasi. Kayak itu negasin kalau misalnya eksplorasi ini
untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan lebih detail lah jatuhnya sebagai dasar pengambilan keputusan penambangan. Di sini ada metode eksplorasi yaitu penginderaan jauh. Nah, ini tuh salah satu metode eksplorasi. Jadi metode si penginderaan jauh ini metode yang menggunakan citra satelit itu untuk melihat kondisi awal morfologi ataupun struktur geologi dari zona alterasi hidrotermal. Kemudian di metode yang kedua itu ada pemetaan geologi. Di pemetaan geologi ini digunakan untuk mengetahui kondisi geologi lapangannya lah, seperti kayak jenis batuannya, struktur geologinya, dan sebaran mineral. Namun tapi metode ini tuh terbatas pada kondisi dan pada permukaan yang kelihatan aja, hanya yang terlihat di permukaan aja. Terus selain itu ada beberapa metode eksplorasi lain yang digunakan untuk mendapatkan data di bawah permukaan lah jatuhnya, yang bisa melihat pada gambar. Terus ada peta geologi sama alterasi. Peta geologi dan zona alterasi ini digunakan untuk mengidentifikasi area yang berpotensi mengandung mineral berdasarkan perubahan batuannya. Kemudian nih ada metode geolistrik. Metode eksplorasi geolistrik itu dia itu digunakan untuk mengetahui resistivitas dari batuannya. Biasanya itu digunakan untuk membedakan jenis batuan ataupun zona alterasi, tapi berdasarkan sifat listriknya. Kemudian ada geomagnet. Nah, metode geomagnet ini memanfaatkan sifat magnetan batuan, terutama yang mengandung mineral logam. Metode geomagnet ini itu tuh cocok untuk eksplorasi kayak nyari biji ataupun tembaga. Kayak geomagnet kan, dia lebih cenderung kayak bahan logam gitu. Terus metode eksplorasi yang kedua, selanjutnya itu ada gravitasi. Dimana itu digunakan untuk mendeteksi perbedaan massa jenis batuan melalui si anomali gravitasinya yang kemudian nanti akan dipetakan. Contohnya itu ada di gambar yang ada teman-teman lihat di PPT. Kemudian metode geokimia. Metode geokimia ini dilakukan dengan analisis sampel untuk mengetahui kandungan unsur. Nah, metode ini tuh penting di eksplorasi mineral, tapi biasanya juga nggak digunakan untuk di batuan ya teman-teman. Nah, ada metode yang terakhir itu pengoboran lah. Pengoboran ini ada banyak jenisnya. Pengoboran itu dilakukan untuk mengetahui kondisi di bawah permukaan secara langsung. Jenisnya itu antara lain itu ada open hole, core drilling, juga ada reverse circulation. Ini teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Ada core drilling, RC drilling. Jadi kalau misalnya untuk pengoboran itu dilakukan untuk mengetahui kondisi bawah tanah kan. Nah, kalau si core drilling ini dia untuk ngambil sampel inti batuan yang masih utuh. Jadi itu penting untuk analisis data detail lebih lanjut gitu. Kemudian ada RC drilling atau reverse circulation drilling. Itu tuh ngasilin sampel berupa serpian batu yang biasanya lebih cepat dibandingkan si core drilling tadi. Nah, jadi salah itu nunjukin contoh hasil ataupun proses dari metode-metode pengoboran yang digunakan dalam eksplorasi. Nah, selanjutnya itu ada sumber uji sama parit uji. Ini mungkin pernah juga dijelasin sama Pak Denny. Sumber uji dan parit uji ini dilakukan dengan penggalian untuk melihat kondisi batuan secara langsung lah di dekat permukaan, tapi ini yang di dekat permukaan. Nah, ini juga teman-teman bisa baca antara perbandingan teknis eksplorasi komoditas minerba berdasarkan pendekatan dan teknologi. Ada berdasarkan mineral logam, bukan logam, sama batuan. Nah, jadi kayak eksplorasi ini tahap penting lah untuk dalam pertambangan, untuk mengetahui potensi dan kelayakan suatu sumber daya. Nah, untuk di materi ini, apakah ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut ke materi kedua? Lanjut, Din. Oke, mungkin karena nggak ada yang bertanya juga, aku lanjut ke materi selanjutnya, the business of discovery, atau aspek teknis dan ekonomis dalam eksplorasi. Nah, aku jelasin dulu ya, slide itu bahas apa. Jadi slide itu bahas tentang aspek teknis dan juga
ekonomis dalam eksplorasi. Materi itu penting karena eksplorasi itu kan bukan cuma untuk mencari sumber daya, tapi juga mempertimbangkan apakah kegiatan tersebut layak secara ekonomi. Lanjut, from rock to the rich. Nah, to rich itu tuh kayak menjelaskan sumber daya di bawah tanah itu awalnya kan hanya potensi nih. Nah, kalau nggak dieksplorasi ataupun nggak kita tambang, itu tuh nggak akan ngasih impact atau manfaat ekonomi. Jadi intinya tuh sumber daya alam itu harus kita kelola. Terus kita perlu eksplorasi sama kita tambang, diperlukan eksplorasi sama penambangan, baru nanti itu bisa jadi sumber kemakmuran negara, kayak bisa dimanfaatkan. Ini tuh sebenarnya nunjukin kalau misalnya kayak penting loh peran geologi sama eksplorasi dalam pembangunan ekonomi juga gitu. Ini teman-teman bisa baca lah ya teks-teksnya. Terus ada the precision game. Nah, the precision game ini kayak konsep awal lah jatuhnya, menjelaskan kayak hubungan antara kerapatan data sama tingkat keyakinan geologi. Jadi, semakin banyak data yang dikumpulkan, maka ketidakpastian itu makin berkurang. Keyakinan terhadap prospek meningkat. Jadi intinya gini, eksplorasi itu permainan dengan ketelitian atau precision, bukan asal cuma nebak-nebak aja. Nih, teman-teman bisa lihat ada peta geologi, geofisika, geokimia, area prospek. Ya, coba. Wait ya. Nah, jadi ada the precision game. Ini tuh ngejelaskan hubungan antara kerapatan data dan juga tingkat keyakinan geologi. Semakin banyak data yang dikumpulkan, maka ketidakpastian itu berkurang. Terus keyakinan terhadap prospeknya itu meningkat. Jadi eksplorasi itu membutuhkan ketelitian yang lebih lagi, bukan hanya asal tebak. Terus the price tag of a discovery. Nah, di slide ini tuh dia ngebahas struktur biaya dalam eksplorasi. Wait, ini dia. Jadi kan itu udah dibagi-bagi tuh, biaya langsung, biaya tidak langsung, penerimaan negara, biaya strategis. Nah, di biaya langsung itu kayak mencakup biaya teknisnya, pengeborannya, surveinya, labnya. Kalau biaya nggak langsung itu kayak gaji, transportasi, perizinan, terus penerimaan negara. Ini tuh kayak pajak atau royalti lah yang kita berikan ke negara. Terus biaya strategis itu biaya sosial kayak kompensasi lahan. Selanjutnya itu ada time value of money. Di sini itu tuh ngejelasin kalau uang itu berubah terhadap waktu. Mungkin uang tuh sekarang lebih berharga kan dibandingkan masa depan, bisa diinvestasiin, tapi ada inflasi. Nah, makanya eksplorasi, dalam eksplorasi waktu itu sangat berpengaruh terhadap keuntungan. Gitu. Terus ada go or no go. Jadi di slide go or no go ini, kita tuh ngebahas tentang kayak tahap pengambilan keputusan. Apakah proyek ini tuh layakkah untuk dilanjut atau enggak. Jadi kalau misalnya dia menguntungkan, ya itu dilanjut. Tapi kalau enggak, kalau nggak untung kan sesuai dengan hitung-hitungannya, ya berarti di stop aja. Karena kan nggak untung gitu. Terus, nih, ada metode penelitiannya. Untuk menentukan keputusan yang tadi itu lanjut atau enggak, itu ada metodenya, ada NPV sama IRR. Nah, NPV itu net present value. Nah, yang dia itu yang IRR itu internal rate of return. Jadi selain keputusan juga dipengaruhi sama kondisi global. Misalnya kayak harga emas lagi naik karena konflik internasional. Jadi faktor ekonomi global itu sangat berpengaruh. Nih, ternyata udah di ujung. PPT singkat dari aku cukup sih. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Kayaknya nggak ada yang bertanya. Udah oke. Aku balikin ke moderator deh. Thank you ya semuanya.
Sorry teman-teman, aku live. By the way, kita ada absen ya. Bentar, kirimin link dulu sebelum ini. Sorry. Tadi keluar jaringannya busuk. Wait. Aduh, nggak bisa. Oke, mungkin ini dulu deh. Terima kasih dulu kepada pemateri kita yang untuk materi terakhir, Kak Dini. Terima kasih banyak atas materi yang udah disampaikan. Semoga teman-teman bisa bermanfaat lah buat teman-teman Zeterium ini untuk belajar lagi ke depannya. By the way, kita tuh ada absen, bentar ya. Aku kirim absen di wait. Atau kayaknya gini deh, sambil ini absen, kita ini dulu deh, kita ke penutup dulu. Oke. Kita masuk ke penyerahan sertifikat dan juga penutupan oleh Kepala Divisi Akademik kepada Bang Moses Benediktus Sitompul. Waktu dan tepat dipersilahkan. Oke, izin masuk ya. Sebelumnya saya minta maaf gak bisa on cam karena posisinya lagi di luar, ada tiga kelompok. Di sini saya mewakili Kepala Departemen Fawas. Harusnya dia yang memberikan kata penutup atau penyerahan sertifikat, tapi karena dia nggak bisa hadir, saya mewakilkan. Nah di sini saya berterima kasih kepada 4 tutor yang dimana dari divisi akademik dan juga keprofesian, kepada Dini, Dwi Krisna, Alfredo, dan juga Rifki. Saya berterima kasih kalian sudah menyempatkan waktunya untuk memberi ilmu kepada angkatan kalian. Hanya sertifikat inilah yang bisa diberikan dari kami, dari himpunan ini kepada kalian, supaya ada kenang-kenangan lah istilahnya pada kalian kalau kalian itu udah pernah menjadi tutor di MTA kelas ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke dokum lah ya. Untuk dokum teman-teman boleh on cam ya. Boleh on cam. Yang bisa on cam, ayo on cam, kita dokumentasi dulu. Sekalian kalau mau buat isi absen udah ada di kolom chat ya teman-teman. Dwi Krisna, tolong diaba-aba. Sore sebelumnya, apakah ada yang bisa bantu SS? Soalnya ini nggak bisa sambil buka meet-nya nih. Oh iya, sorry. Laptopnya. Sorry. Bawa laptop teman-teman boleh. Yang bawa laptop teman-teman boleh. Bantu nggak? Dini apakah bisa Dini? Wah, gue bisa. Oke, ya. Gue bisa. Oke. Gue hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi 1. Lagi 1. Oh. 2. 3. 3.
Cukup 2 nggak, Kel? Gaya keilmuan dong. Cukup 2 nggak, Kel? Kel, ini nggak apa-apa gue bagi setengahnya lagi servis. Ini nggak apa-apa gue bagi setengahnya lagi servis. Oke, yuk. Sekali lagi ya, 1. Iya nggak apa-apa, Oke. emang kayak Yuk, gitu. sekali lagi ya, 1, 2, 3. 1, 3. Ulang nggak ke screenshot. 1, 2. Ulang nggak ke screenshot. 1, 2. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Teman-teman, berakhirnya penutupan terus penyerahan sertifikat dan dokumentasi itu menandakan berakhirnya juga sesi HMTA kelas pada malam hari ini. Saya Kayla Yasmin Azhara selaku moderator pada HMTA kelas malam hari ini memohon maaf jika ada kesalahan, ada yang baik disengaja maupun tidak. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam.